Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Rian Raffi Pradana absen 21, Saudari Kristian absen 22, Wahyu Andra Prasetya absen 23, dan Yula Manda absen 24. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja, hasil tugas kami yang mengenai jasa pengurus transportasi atau freight forwarding. Jadi pertama ada definisi jasa pengurus transportasi. Jadi jasa pengurus transportasi adalah layanan yang mengatur dan mengordinasikan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan berbagai moda transportasi. Jadi perusahaan yang menyediakan layanan ini disebut freight forwarder. Peran dan fungsi dalam rantai logistik. Yang pertama, mengatur pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Kedua, memastikan efisiensi dalam transportasi, pergudangan, dan dokumentasi. Dan yang ketiga, memfasilitasi bea cukai dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Dan yang terakhir, mengelola risiko selama pengiriman. Slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya dari Wahyu Andra. Untuk slide selanjutnya adalah jenis dari jasa transportasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu laut, udara, dan darat. Di laut ada kapal kargo atau kontainer yang biasanya untuk memberikan barang dan mendistribusikan. Di udara tentunya ada pesawat kargo, dan di darat ada truk dan kereta api. Nah, di sini ada kargo insuran, pergudangan, dan custom clearance. Yang selanjutnya adalah proses kerja dari freight forwarding sendiri. Yang pertama, perencanaan pengiriman atau menentukan rute dan moda transportasi terbaik. Yang kedua ada pengurusan dokumen, ada invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen bea cukai. Yang ketiga adalah pengangkutan barang dengan mengordinasikan dengan operator transportasi. Yang keempat, penyimpanan dan distribusi pergudangan sebelum barang dikirim ke tujuan akhir. Dan yang terakhir ada pengantaran akhir atau pengiriman ke konsumen atau gudang tujuan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Rian Raffi Pradana. Regulasi dan standar yang berlaku. Yang pertama, FIETI, International Federation of Freight Forwarding Association. Yang kedua, regulasi bea cukai nasional dan internasional. Yang ketiga, standar keselamatan dan keamanan kargo. Yang terakhir, konvensi transportasi internasional atau CMR, EQ-FISB Rules, dan sebagainya. Keuntungan menggunakan jasa pengurus transportasi. Yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Yang kedua, kemudahan dalam pengurusan dokumen ekspor dan impor. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Yang terakhir, akses ke jaringan global transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Yola Manda Pandawirot. Selanjutnya, studi kasus atau contoh perusahaan freight forwarding. Yang pertama adalah DHL Global Forwarding, pengiriman pengiriman udara dan laut internasional. Yang kedua, Ekspeditor Internasional, manajemen rantai pasok, Pana Panalipnas, spesialis transportasi kargo berat, Quehen plus Nagel, solusi logistik end-to-end. Di sini kesimpulannya,
Jasa pengurus transportasi berperan penting dalam kelancaran perdagangan global dengan menyediakan solusi logistik yang efisiensi dan handal. Perusahaan freight forward membantu pengiriman barang dengan layanan profesional, kepatuhan regulasi, dan mitigasi resiko. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jasa pengurus transportasi atau freight forwarding. Sekian dan terima kasih. Silakan.